Halo sports fans, balik lagi di ballpark.id dan pada video kali ini kita bakal ngobrolin soal berhenti beroperasinya klub asal Chinese Super League, Jiangsu FC atau Jiangsu Suning FC. Suning Group beberapa waktu lalu mengumumkan bahwa klub sepak bola miliknya, yaitu Jiangsu FC, yang sebelumnya bernama Jiangsu Suning, berhenti berpartisipasi di Chinese Super League karena seluruh kegiatannya, seluruh aktivitasnya berhenti dilaksanakan. Suning mengumumkan minggu lalu kalau seluruh tim sepak bola yang ada di bawah manajemennya akan berhenti beroperasi, dan ini meliputi semua level dari tingkatan kompetisi sepak bola. Yang pertama tentunya ada Jiangsu FC yang sekarang merupakan juara bertahan dari Chinese Super League. Dan yang kedua ada Jiangsu Suning Women's yang merupakan juara dari Women's Chinese Super League pada tahun 2019 yang lalu. Kemudian semua tim di level youth atau level junior juga berhenti beraktivitas. Suning Appliance Group yang merupakan pemilik dari Jiangsu FC adalah grup perusahaan elektronik asal China yang juga merupakan pemilik mayoritas dari klub asal Italia Inter Milan. Suning memiliki 68% jumlah kepemilikan di Inter Milan. Pada Februari kemarin dikabarkan kalau Suning tengah mencari pembeli buat mengambil alih Jiangsu FC dari kepemilikan di bawah Suning Group. Sebelumnya, Jiangsu FC juga udah berubah namanya. Dari sebelumnya bernama Jiangsu Suning FC, sekarang menjadi Jiangsu. Dalam artian, nama Suning yang merupakan nama korporasi hilang dari nama klub Jiangsu FC. Ada beberapa isu yang bisa kita highlight dari berhenti beroperasinya Jiangsu FC. Yang pertama, soal status klub dari Jiangsu FC. Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi dengan status klub Jiangsu FC? Ketika kita bicara Jiangsu FC sebagai sebuah klub, berarti kita akan berbicara mengenai sebuah entitas yang merupakan anggota dari Chinese Football Association. Dan ketika kita bicara Jiangsu FC sebagai sebuah klub, maka ini meliputi tim profesionalnya yang bermain di CSL, tim women's football-nya, dan seluruh tim yang berpartisipasi di kompetisi dengan kategori usia U19, U17, dan seterusnya. Dengan dia sekarang berhenti beroperasi, apakah Suning Group akan menanggalkan status keanggotaannya di Chinese FA? Atau mungkin secara peraturan, otomatis Jiangsu FC akan kehilangan keanggotaan. Yang kedua, mengenai lisensi Jiangsu FC di kompetisi-kompetisi internasional maupun domestik. Saat ini, Jiangsu sebagai juara dari Chinese Super League tentunya terkualifikasi untuk bermain di level AFC Champions League. Namun demikian, untuk bisa bermain di AFC Champions League, sebuah klub harus memenuhi prasyarat yang ada di dalam peraturan club licensing dari yang ditetapkan oleh AFC. Pertanyaannya, apakah ini artinya mereka akan kehilangan lisensi untuk bisa bermain di level Asia? Atau otomatis klub yang peringkatnya ada di bawah dapat memiliki kesempatan untuk mewakili China di AFC Champions League? Jadi secara internasional, ini adalah aspek yang patut disimak juga, mengingat Jiangsu FC bukan hanya sekedar salah satu klub yang berpartisipasi di Chinese Super League, bahkan dia adalah klub yang merupakan juara bertahan yang merepresentasikan Chinese Super League di tingkat AFC atau di tingkat Asia. Kemudian secara domestik, kita juga mesti lihat status dia sebagai klub yang berpartisipasi di Chinese Super League. Chinese Super League adalah liga yang diselenggarakan secara profesional, dan seluruh klub yang berpartisipasi di Chinese Super League memiliki lisensi untuk dapat bermain di tingkat tertinggi di China. Selain itu, sebagai klub anggota CSL, Jiangsu FC adalah pemegang saham dari liga atau dari Chinese Super League. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah hal ini kemudian bakal mengakibatkan hilangnya kepemilikan saham mereka? Bagaimana hak mereka dalam menentukan pilihan untuk merubah peraturan dari kompetisi sepak bola dan lain sebagainya? Selain itu, ada juga aspek-aspek komersial yang harus dipertimbangkan di kompetisi sekelas Chinese Super League. Saat ini, Chinese FA masih ngotot untuk mempertahankan Jiangsu FC di level tertinggi di Chinese Super League. Bahkan, Chinese FA minta supaya klub ini mencari sponsor lain untuk dapat mendukung aktivitas mereka di level tertinggi. Kemudian, setelah kita bicara soal status klub dari Jiangsu FC, kita mesti pertanyakan juga, bagaimana dengan status pemain, pelatih, dan staf yang berpartisipasi atau terlibat di dalam Jiangsu FC?
Masalahnya adalah peraturan FIFA nggak mengatur secara komprehensif atau secara spesifik mengenai kompensasi atau ganti rugi yang dapat diberikan kepada pemain atau pelatih dalam konteks klub yang bersangkutan atau klub yang meng-hire mereka berhenti beroperasi atau berpartisipasi di kompetisi, atau bahkan klub itu ditutup secara permanen. Dalam suatu skenario di mana klub berhenti berkompetisi, biasanya pemain akan sangat kesulitan untuk menuntut hak-hak mereka yang belum dipenuhi oleh klub, seperti gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Kalaupun mereka mengugat klub untuk membayarkan gaji atau ganti rugi, putusan yang akan diperoleh baik di level FIFA atau mungkin di level nasional yang disediakan oleh Chinese FA akan sangat sulit untuk dieksekusi, karena entitas yang punya kewajiban untuk membayarkan gaji dan juga benefit yang mereka terima sudah berhenti beraktivitas. Artinya, akan sulit untuk meminta klub ini untuk mengeluarkan uang di jumlah tertentu. Lebih parah lagi kalau misalnya berhenti beroperasinya Jiangsu FC ini berujung pada hilangnya keanggotaan Jiangsu FC di Chinese FA. Pemain-pemain dan juga pelatih yang tidak dilanjutkan kontraknya akan sangat-sangat kesulitan buat bisa mencari ganti rugi dari hak-hak yang belum mereka peroleh dari Jiangsu FC. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak pemain-pemain Jiangsu FC ini kemudian pindah klub lain? Menurut kita bisa aja, tapi prosesnya tidak akan mudah. Kenapa? Karena pemain harus bisa buktiin. Kalau Jiangsu sudah tidak bisa bayar klub lagi, tidak bisa melunasi kewajibannya, karena jangan sampai klub yang kemudian mengambil pemain-pemain ex Jiangsu FC melakukan rekrutmen ini dengan cara yang ilegal berdasarkan peraturan FIFA dan juga turunannya yang diterapkan oleh Chinese FA. Selain itu, ada proses administratif yang bakal lebih panjang. Apalagi kalau pemain-pemain ex Jiangsu FC mau pindah untuk bermain di negara lain di luar China. Terkait dengan pelatih dan stafnya, sangat mungkin kalau pelatih harus menuntut haknya kepada klub selayaknya dia karyawan biasa atau bukan pelatih sepak bola. Pelatih asing mungkin bisa punya nasib yang berbeda karena dia bisa menuntut haknya di forum yang disediakan oleh FIFA. Pertanyaan yang terakhir yang menurut kita menarik buat disimak adalah bagaimana status Inter Milan dengan berhenti beroperasinya Jiangsu FC ini? Karena Inter Milan juga merupakan klub yang dimiliki oleh Suning Group. Sementara kita tahu bahwa Suning Group memiliki masalah finansial yang signifikan. Kalau menurut kita, sepertinya sih Inter tidak akan bernasib seperti Suning. Artinya Inter kemudian berhenti beraktivitas dan juga tidak terlibat lagi di kompetisi. Setidaknya nggak dalam waktu dekat, kalau misalnya Inter akan dijual oleh Suning Group sesegera mungkin. Bedanya dengan Jiangsu FC, Suning memiliki 68% saham di Inter. Artinya nggak 100% dimiliki oleh Suning Group. Berbeda dengan Jiangsu FC, di mana kepemilikan Suning Group adalah sebesar 100% terhadap klub asal China tersebut. Artinya Inter tidak sepenuhnya bersandar atau bergantung pada dana yang diberikan oleh Suning Group, selayaknya Jiangsu FC. Kita punya asumsi juga ya, bahwa Inter sebagai salah satu klub terbesar di Eropa memiliki standar pengelolaan keuangan dan administrasi yang jauh lebih baik dari Jiangsu FC. Selain itu, pertimbangan lainnya adalah, meski demikian, menurut kita secara kompetitif, secara teknis, hal ini bakal cukup mengkhawatirkan buat Inter. Karena tentunya keadaan financial dari Suning Group pastinya akan memiliki dampak biarpun sedikit banyak terhadap aktivitas Inter di bursa transfer pemain. Oke, itu dulu analisa kita soal Jiangsu FC. Kalau kalian ada pendapat lain atau ada pertanyaan, silahkan sampaikan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian mendapatkan informasi baru dari menonton video ini. Subscribe juga di channel ballpark.id untuk terus mengikuti konten-konten kita mengenai hal-hal terbaru atau hal terkini dari industri olahraga. Because there's always a game outside the game.